Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Namun, banyak yang dianggap masih bergantung dengan ilmu sihir untuk menyelesaikan urusan sehari-hari. Dari banyaknya suku yang ada di Indonesia, 6 diantaranya dianggap memiliki ilmu hitam paling mengerikan. Berikut ini telah kami rangkum, 6 suku yang menguasai ilmu hitam paling mengerikan di Indonesia. Namun sebelum lanjut, luangkan waktu Anda untuk menekan subscribe, karena subscribe Anda sangat bermanfaat untuk kami lebih semangat upload video menarik lainnya. Terima kasih. 1. Suku Baduy, Banten. Makin lama suku Baduy memang makin terbuka sama masyarakat luar, tapi urusan yang gaib-gaib tetap mereka lestarikan. Mulai dari meramal masa depan, pelet, santet, debus, bahkan ilmu kebal senjata, banyak orang yang berguru ke daerah ini. Tidak hanya mendatangkan malapetaka buat orang di luar suku, orang Baduy sendiri juga bisa kena batunya kalau berbuat masalah. Contohnya kalau ada orang Baduy yang berani melanggar adat istiadat, misalnya naik kendaraan pas bepergian dan bukannya jalan kaki, dijamin mereka akan langsung kena sakit misterius. Meskipun ilmu hitamnya sangar, tapi mereka termasuk suku yang ramah dan kalem, selagi mengikuti aturan yang berlaku. 2. Suku Asmat, Papua. Sanggup menemukan barang hilang dan bisa mendatangkan hujan petir adalah salah satu dari sekian banyak ilmu yang dimiliki suku Asmat. Selain menghormati leluhur mereka yang dipercaya tinggal di alam gaib tempat matahari terbenam, suku Asmat juga pantang dibikin tersinggung. Sekali mereka marah, mereka bisa mendatangkan sakit misterius, miskin mendadak, kecelakaan, dan masih banyak lagi. Sihir ini juga jadi cara mereka buat menjaga alam sekitar supaya tidak dirusak orang lain. Bagi mereka, ngerusak alam sama aja artinya dengan ngerusak tempat tinggal dewa-dewa mereka. 3. Suku Osing di Banyuwangi. Sudah lama Banyuwangi punya reputasi sebagai markas dukun santet super sakti. Saking kentalnya kabar santet di sana, pernah terjadi tragedi santet Banyuwangi di tahun 1998 yang menewaskan ratusan orang. Orang-orang itu dibunuh dengan sadis karena dianggap dukun santet. Mereka bahkan membagi santet jadi 4 jenis. Ada santet hitam buat balas dendam sampai si musuh meninggal, santet merah buat balas dendam tapi tidak sampai buat orang tewas, santet kuning buat bikin orang lain jadi suka, dan santet putih buat memperlancar usaha. 4. Suku Batak, Sumatera Utara. Sampai sekarang, masih ada orang-orang dari suku Batak yang akrab sama Begu Ganjang. Keberadaannya kerap menjadi kambing hitam jika ada fenomena yang dianggap aneh, seperti warga jatuh sakit atau meninggal secara mencurigakan. Makhluk halus yang berarti setan panjang ini bentuknya memang mirip orang dengan tangan dan kaki super panjang. Mereka biasa jadi piaraan orang yang disebut par Begu Ganjang. Makhluk ini sangat ditakutin karena mereka dipercaya bisa mencabut nyawa. Siapapun yang ngelihat sosok mereka dipercaya bakal meninggal beberapa hari kemudian. Biasanya, par Begu Ganjang ngirim makhluk ini buat mendatangkan orang yang tidak mereka suka. 5. Suku Kajang, Sulawesi Selatan. Suku yang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba ini percaya kalau mereka tinggal di tanah Toa atau tanah tertua yang pertama kali diciptain oleh Tuhan di bumi. Suku yang kebiasaan memakai baju serba hitam ini sebenarnya sangat bijak. Warna hitam sendiri mereka pilih buat melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang sewaktu-waktu bisa datang. Meskipun terkesan kalem, ilmu doti Kajang mereka bisa bikin siapapun geter. Selain bisa ngilangin nyawa orang, mereka juga jago praktekin ilmu kebal dan bisa ngelembekin kepala orang jadi mirip dodol. 6. Suku Dayak, Kalimantan. Berbicara mengenai sihir hitam, tidak bisa lepas dari suku Dayak. Cerita soal kemampuan mereka mengirim guna-guna dan pelet udah menyebar kemana-mana. Salah satu ilmu magis mereka yang paling terkenal tuh mandau terbang. Senjata tradisional suku Dayak ini bisa dikendalikan dari jauh buat nyerang lawan atau ngelindungin kawan.